Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nurfadilah dengan NIM 200 321 614841. Di sini saya akan membahas mengenai bab 7 yaitu dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Dalam mempelajari bab ini kita diharapkan dapat memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Pada bab ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, kemudian kebudayaan dan peradaban di masa silam, yang ketiga kemajuan iptek, dan yang terakhir jejak peradaban Islam. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata Arab atau ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengetahuan yang biasa disebut dengan knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut sebagai ilmu pengetahuan. Islam memandang baik ilmu maupun pengetahuan. Keduanya bersumber dari Allah, karena Allah yang mengajarkan manusia mengenai ilmu dan pengetahuan. Subbab berikutnya yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan Islam menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Berikutnya ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Berikutnya, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal yaitu hubungannya kita dengan Allah maupun secara horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama makhluk. Subbab berikutnya yaitu kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang pertama ada faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan menurut Huda itu dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat Muslim banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Untuk berikutnya sebab-sebab kemunduran. Dimulai ketika pasukan Mongolia yang membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya pada sekitar abad pertengahan 13. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Bahkan para sarjana dan ulama pun dibunuh. Penduduk dibantai, Khalifah Al-Mutashim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Sedangkan secara moral, para penguasa mulai kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Berikutnya yaitu kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan bangsa modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kedokteran, dan masih banyak lagi. Di antara tokoh-tokoh tersebut, yang pertama ada Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang merupakan seorang ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Kemudian ada Al-Kindi yang memiliki karya sebanyak 230 buku. Yang kemudian ada Ibnu Sina, seorang ahli bidang filsafat dan kedokteran. Dan Sabit bin Qurrah, seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab.
Berikutnya, kemajuan iptek. Untuk pandangan Islam terhadap kemajuan iptek, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Di samping itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi, menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk subbab merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek terdapat dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal itu berasal dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi yang sangat besar untuk maju. Namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut seperti umat Islam masih sering berselisih paham dalam hal perbedaan fikih yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Sebagai contoh, penggunaan kunut dalam sholat subuh. Yang kemudian ada aspek eksternal, di mana umat Islam menjadikan kemajuan barat modern sebagai sumber untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Untuk sebab terakhir yaitu jejak peradaban Islam. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam. Di Nusantara, kerajaan Islam pertama itu bernama Kerajaan Samudra Pasai, yang letaknya berada di pesisir timur Laut Aceh, yang didirikan oleh Malik Al-Saleh. Yang kedua, ada Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Kemudian di wilayah Jawa juga terdapat Kerajaan Islam Demak. Selain dari ketiga yang saya sebutkan, terdapat juga di wilayah Jawa setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon dan Banten, serta di Kalimantan juga berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan ada pula Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Lalu untuk sebab wujud peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, birokrasi keagamaan di semua kerajaan Islam pernah. Kemudian yaitu ulama dan yang ketiga adalah karya-karyanya. Jadi dapat disimpulkan adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan masa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.